Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Nah, di sini akan bahas linear berganda. Analisis regresi linear berganda sendiri itu merupakan suatu teknik statistik yang digunakan dalam memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Jadi yang membedakannya kalau regresi linear sederhana itu variabel independennya hanya satu, variabel x-nya hanya satu, pengaruh x terhadap y. Namun untuk regresi berganda itu variabel independennya ada dua atau lebih, bisa x1, x2, x3 terhadap y-nya satu. Jadi disesuaikan dengan judul penelitian masing-masing. Tujuan dari regresi berganda ini untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 seterusnya sampai beta k x k plus error. Nah, itu maksudnya sampai variabelnya yang sudah ditentukan ya. Variabel itu 2 atau lebih. Nah, langsung saja di sini kita ke output SPSS ya. Misalkan di sini saya memiliki sebuah judul penelitian yang berjudul pengaruh lingkungan belajar dan motivasi terhadap disposisi matematis. Nah, di sini kita bisa lihat ya, X-nya itu ada dua, X1 X yang pertama itu ada lingkungan belajar, kemudian X yang kedua itu ada motivasi. Kemudian untuk Y-nya yaitu disposisi matematis. Oke, langsung saja kita ke data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan ya data penelitiannya. Untuk X1 lingkungan belajar seperti ini, X2 motivasi dan Y itu sebagai disposisi matematis. Nah, ini sudah saya masukkan. Dengan jumlah responden itu ada 94 ya. Di sini saya menggunakan data kuesioner. Oke, untuk analisis regresi linear berganda sendiri itu ada syarat terlebih dahulu, yaitu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasiknya itu ada apa saja? Yang pertama itu ada uji multikolinearitas, tolerance dan Fives. Kemudian yang kedua ada uji normalitas, P-plot dan Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot dan Gleitzer. Oke, langsung saja di sini kita lakukan terlebih dahulu ya uji asumsi klasiknya. Yang pertama kita lakukan uji multikolinearitas terlebih dahulu. Kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Nah, kemudian masukkan variabel y. Variabel y-nya itu sama seperti waktu analisis regresi sederhana, itu masuk ke kolom dependent. Kemudian untuk variabel x-nya itu masuk ke independen. Nah, berarti di sini ada dua x, yaitu x1 dan juga x2. X1 lingkungan belajar, X2 motivasi. Kemudian klik statistik, kemudian kalian klik collinearity diagnostic. Kemudian klik continue. Kemudian selanjutnya kalian pilih plot, kemudian separate ke variabel Y dan S-receipt ke variabel X, dan kemudian checklist normal probability plot. Kemudian klik continue. Lalu di sini kalian klik save. Nah, kalian seperti biasa nanti klik residual unstandardized. Nah, di sini untuk memunculkan nilai residualnya. Kemudian klik continue, setelah itu klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, maka di sini akan muncul outputnya. Nah, di sini kita fokus ke tabel koefisien. Nah, di sini ada nilai tolerance dan Fives. Nah, nilai ini yang akan digunakan untuk menguji multikolinearitas. Nah, nanti akan dibahas pada outputnya, pada penjelasan berikutnya. Nah, kemudian setelah melakukan uji multikolinearitas, berikutnya melakukan uji, yaitu ada uji normalitas, yaitu P-plot dan juga Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita kembali ke data awal. Nah, di sini sudah ada nilai residualnya ya. Nah, tapi kita di sini ingin melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama itu di sini kalian bisa klik regression normalitas Kolmogorov dulu ya. Di sini kalian bisa pilih non parametric test, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kalian
masukkan semua variabel unstandardized-nya ke tes variable list ya. Kemudian checklist untuk tes distribution normal, karena di sini kita ingin menguji normalitas, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul ya tabel one sample Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini ada tabelnya n-pair test ya. Nah, di sini itu kalian bisa lihat di sini kita fokus pada nilai signifikans pada dua tailet atau asimsik yang ini. Nah, itu nilainya adalah 0,558. Nah, artinya data tersebut sudah normal. Nah, lanjut di sini kita bisa melakukan uji berikutnya, yaitu untuk uji normalitas scatter plot. Nah, untuk uji normalitas scatter plot itu kalian bisa kembali lagi ke data seperti sebelumnya ya. Kita kembali dulu. Oke. Nah, di sini kalian bisa klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di sini untuk residualnya sudah muncul ya. Kita klik OK terlebih dahulu. Nah, maka di sini ada, nah ini teman-teman. Nah, ini adalah uji normalitas p-plot. Nah, di sini datanya sudah terlihat normal ya. Nanti untuk penjelasannya akan saya jelaskan pada outputnya. Nah, ini untuk caranya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, untuk melakukan uji heteroskedastisitas, kita harus mentransform terlebih dahulu nilai ini residualnya. Nah, jadi di sini residualnya, untuk residualnya kita hapus dulu ya. Nah, kita fokus ke residual 1 dulu. Nah, kita pilih transform, kita pilih compute variable. Nah, kemudian untuk target variabelnya kita bisa beri nama ABS res. Nah, ini hampir mirip ya teman-teman seperti uji heteroskedastisitas waktu analisis regresi sederhana. Kita klik arithmetic, kemudian pilih ABS. Nah, di sini kita masukkan variabel unstandardized ke numeric expression ABS. Nah, kita pindahkan, lalu kita klik OK. Oke, kita tunggu, kita kembali ke data view. Nah, maka di sini akan muncul variabel baru, yaitu variabel ABS res. Nah, lalu kita bisa lakukan uji heteroskedastisitas. Caranya kita pilih analyze, regression, linear, kemudian masukkan variabel ABS. Ini kita hapus dulu ABS res, ya kita pindahkan ke kolom dependent. Nah, kemudian untuk X1 dan X2-nya tetap ya di kolom independent. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul yaitu koefisiennya. Nah, di sini kita bisa terlebih dahulu ya fokus pada tabel koefisien. Ini sebenarnya hampir sama ya seperti uji multikolinearitas. Nah, tapi di sini kita hanya fokus ke nilai sig-nya saja. Nah, di sini kita fokus ke nilai sig-nya. Atau teman-teman bisa terlebih dahulu untuk menghapus, sebentar, kita hapus terlebih dahulu uji multikolinearitasnya supaya teman-teman tidak bingung. Nah, di sini continue, klik OK. Nah, nanti di sini muncul tabel koefisiennya. Nah, ini nanti akan digunakan untuk uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Gleiser. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini, cara ini ya, teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot. Nah, untuk menggunakan scatter plot ya teman-teman bisa beralih kembali ke data semula ya, data view, kemudian pilih analyze. Nah, di sini sekalian teman-teman bisa melakukan uji regresi berganda, pilih regression, linear. Nah, kemudian ABS res-nya kita pindahkan terlebih dahulu, kita ganti untuk dependent-nya itu variabel Y. Nah, tadi untuk judul penelitian variabel Y-nya itu adalah disposisi matematis. Lalu kita klik OK. Oke, sebentar ini kita unstandardized-nya mungkin kita unchecklist dulu ya. Klik OK. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya sebarannya. Nah, ini scatter plot untuk uji heteroskedastisitas. Seperti ini.
Nah, langkah selanjutnya karena sudah semua melakukan uji asumsi klasik dan sudah terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan yaitu uji regresi linear berganda. Nah, caranya kita pilih analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, tadi kebetulan sudah kita masukkan ini dependent variabel Y, independent variabel X ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul outputnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, yang membedakannya dengan uji regresi sederhana, model summary-nya kita gunakan adjusted R square. Nah, kemudian nanti untuk persamaan regresinya itu X-nya ada 2. Nah, oke, seperti ini ya. Ini untuk output regresi linear berganda. Oke, kemudian selanjutnya kita akan kembali ke outputnya terlebih dahulu ya. Kita akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk output regresi linear berganda. Nah, di sini saya sudah membuat outputnya. Nah, jadi di sini itu judulnya itu pengaruh lingkungan belajar dan motivasi terhadap disposisi matematis siswa. Nah, di sini menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk hipotesisnya, H1 diduga lingkungan belajar berpengaruh signifikan terhadap disposisi, H2-nya diduga motivasi berpengaruh signifikan terhadap disposisi. Nah, di sini saya sudah memasukkan output uji asumsi klasik. Yang pertama ini ada uji multikolinearitas ya. Di sini untuk kriteria pengujiannya, jika nilai toleransi lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, kita perhatikan tabelnya di sini ternyata untuk nilai toleransinya itu 0,997 dan juga untuk nilai VIF-nya itu 1,003. Artinya sudah memenuhi ya, tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, lanjut kita ke normalitas p-plot. Nah, tadi kan sudah muncul ya grafiknya. Nah, ini grafiknya saya masukkan. Nah, di sini kan kita lihat ya. Nah, ini grafiknya itu menyebar, itu sebaran datanya menyebar dan mengikuti garis diagonal. Maka data tersebut normal. Nah, kemudian untuk output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini untuk nilai signifikansinya itu 0,558. Nah, untuk kriterianya jika nilai asim atau signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut normal. Nah, di sini diketahui ya nilainya 0,558 maka datanya berdistribusi normal. Nah, lanjut di sini untuk heteroskedastisitas scatter plot. Nah, di sini kita lihat ya sebaran datanya ini tidak ada pola yang jelas ya. Nah, ini menyebar tidak ada yang pola jelas dan sebarannya di bawah atau di sekitar angka 0. Nah, ini di bawah ya, di bawah angka 0 atau di sekitar angka 0. Kan banyak nih yang dekat ke angka 0 nih. Nah, maka di sini tidak data ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kemudian untuk Gleiser-nya, heteroskedastisitas Gleiser, untuk kriterianya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita bisa lihat analisis datanya. Yang pertama untuk variabel pertama itu lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu nilai signya 0,811. Nah, ini kan lebih dari 0,05, maka tidak mengalami gejala heteros. Kemudian variabel kedua itu motivasi. Nilainya 0,624 artinya tidak mengalami gejala heteros karena sudah lebih dari 0,05. Nah, lanjut di sini kita langsung ke output uji regresi linear bergandanya. Yang pertama ada uji F atau ANOVA. Nah, di sini kita lihat ya nilai jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel itu variabel independen berpengaruh ya atau sama-sama berpengaruh baik X1 maupun X2 dia mempunyai pengaruhnya terhadap variabel Y. Nah, kita lihat di sini nilai signya itu 0,00. Nah, ini kan kurang dari 0,05 ya, teman-teman. Nah, maka berkesimpulan variabel untuk lingkungan belajar dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap variabel disposisi matematis. Nah, lanjut di sini ada uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis di sini kriterianya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kita perhatikan satu-satu untuk lingkungan belajar nilainya itu 0,000. Nah, ini kan kurang dari 0,05 maka berpengaruh.
artinya H1 hipotesis pertama itu diterima ya, karena dia mempunyai pengaruh hipotesisnya. Nah, lanjut di sini untuk hipotesis yang kedua. Nah, hipotesis kedua itu kan X2-nya motivasi. Nah, nilainya juga sama ya, 0,030. Nah, ini kan Mas juga sudah kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel motivasi memiliki pengaruh ya terhadap variabel disposisi matematis. Nah, kemudian lanjut untuk persamaan regresinya bagaimana? Nah, untuk persamaan regresi linear bergandanya itu yang membedakan dengan sederhana. Nah, di sini yang membedakannya itu ada X1 dan X2. Nah, kita sama ya melihat dari tabel ya, tabel koefisien. Nah, di sini kita membacanya 167,662 itu sebagai nilai konstan. Nah, ini negatif. Nah, artinya nanti min ya. Nah, kemudian untuk variabel motivasinya plus, maka dapat kita buat persamaannya 167,662 min 0,745 X1 plus 0,421 X2 ya, karena di sini min. Nah, karena di sini ada negatif, maka pastinya analisisnya berbeda ya, ada yang pengaruhnya negatif dan juga ada yang positif. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu untuk nilai konstantanya. Nilai konstanta yang didapat itu 167,662. Nah, artinya bahwa variabel lingkungan belajar dan motivasi itu jika kita masukkan nilai 0, maka nilai dari disposisi matematisnya itu adalah 167,662. Jadi kalau misalkan si X1 sama X2-nya 0, ya kita masukkan 0 itu kan 0,745 dikali 0 kan 0 ya. 0,421 kali 0 kan 0, 0 tambah 0, 0 kan. Nah, ini 167,662 dikurang 0 kan hasilnya tetap. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nilai koefisien regresi variabel lingkungan belajar bernilai negatif ya, karena dia negatif ya min, yaitu negatif 0,745 yang mengandung arti bahwa kenaikan 1% variabel lingkungan belajar akan menyebabkan turunnya disposisi matematis siswa sebesar 0,745. Nah, kemudian nilai koefisien regresi variabel motivasi itu positif sebesar 0,421, maka memiliki arti bahwa kenaikan 1% akan menyebabkan naik. Jadi ketika dia naik maka naik. Nah, jadi yang pertama untuk lingkungan belajar ini negatif ya, pengaruhnya negatif. Yang kedua untuk variabel motivasi ini terhadap disposisi matematis itu dia pengaruhnya positif. Nah, kemudian untuk koefisien determinasi, nah di sini kita bisa lihat ya nilai adjusted X2-nya 0,383, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan belajar dan motivasi memiliki pengaruh sebesar 38,3%. Nah, sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang atau faktor lain di luar penelitian ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk pemaparan tutorial praktikum analisis regresi linear berganda dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.